Kita lanjutkan dengan pertemuan yang keempat, yaitu membahas tentang hak asasi manusia atau disingkat HAM. Pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi adalah yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga bersifat suci. Ini menurut Profesor Kuncoro. Sedangkan menurut Wolhoff mengatakan, hak-hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia. Justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Karena bila dicabut akan hilang kemanusiaannya. Ini menurut Darmo Diyarjo. Jadi, hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Secara mendasar, hak asasi manusia itu antara lain hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu. Hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan hak asasi manusia secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Menurut sejarah, asal mula hak asasi manusia itu dari Inggris. Tonggak pertama kemenangan hak asasi ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya Magna Carta. Pada abad 12, Inggris dipimpin oleh Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana. Kemudian digantikan oleh Raja John Lackland. Raja John Lackland bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawan. Akibat kesewenang-wenangan raja tersebut, terjadilah pemberontakan dari para baron atau bangsawan. Menurut Thomas Hobbes, hak asasi manusia merupakan jalan pintas terhadap situasi homo homini lupus bellum omnium omnes, yaitu situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya pada penguasa. Inilah yang akan terbentuknya monarki absolut. Sedangkan menurut John Locke berpendapat bahwa tidaklah absolut manusia menyerahkan hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, dan sisanya tetap berada dalam diri individu, yaitu hak milik, hak hidup, ya. Sehingga pendapat dari John Locke ini dijadikan landasan bagi pengakuan HAM, seperti Declaration of Independence USA
tanggal 4 Juli 1774 yang disusun oleh Thomas Jefferson, ya, Presiden Amerika, dan disetujui oleh Kongres sebagai wakil 13 negara baru yang bersatu. Peraturan HAM di Indonesia. Secara internasional, HAM diatur dalam Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948. Namun, secara nasional, HAM diatur dalam 1. UUD 1945. HAM dalam UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh HAM yang dimuat dalam pembukaan konstitusi Perancis yang kita kenal dengan La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen atau hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, TAP MPR nomor 17 tahun 1998. TAP MPR ini mengatur macam-macam hak warga negara. Dan pada waktu amandemen yang kedua dari UUD 1945, materi TAP MPR ini diadopsi ke dalam pasal 28A sampai 28Y Undang-Undang Dasar 1945. Adapun materi dalam TAP MPR nomor 17 tahun 98 tersebut yaitu 1. Hak hidup, berhak mempertahankan hidup dan mencari kehidupan. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak keadilan. 5. Hak kemerdekaan. 6. Hak atas kebebasan informasi. 7. Hak keamanan. 8. Hak kesejahteraan. Di samping hak seperti tersebut di atas, ada pula hak untuk wajib bagi setiap warga negara, yaitu A. Wajib menghormati hak orang lain. B. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, yaitu tentang HAM. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari TAP MPR Nomor 17 tahun 1998. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ini mengatur tentang 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak ikut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. 10. Hak anak. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Inti dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ini adalah pengadilan HAM berkedudukan di lingkungan peradilan umum. Tugasnya adalah memeriksa dan menuntut perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan orang dewasa. Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan orang di bawah umur 18 tahun disidang oleh pengadilan negeri. Jenis pelanggaran HAM berat. 1. Genosida, menghancurkan atau memusnahkan
seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, penderitaan fisik, mental yang berat, menciptakan kondisi yang bisa menghabiskan kelompok tertentu, memaksakan tindakan mencegah kelahiran, memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain secara paksa. Yang kedua, sistematik, kejahatan kemanusiaan atau orang sipil secara sistematis seperti pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, pengusiran secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, perkosaan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan pemandulan, penganiayaan terhadap sara, penghilangkan orang dengan paksa, kejahatan apartheid. Ya, apartheid itu perbedaan warna kulit, misalnya kulit putih dan kulit hitam, terutama di Afrika. Sanksi bagi pelanggaran HAM berat, kejahatan, pelaku, percobaan, mufakat jahat, membantu melakukan pelanggaran HAM berat, maka hukumannya sama karena semua itu dikelompokkan sebagai kejahatan. Kalau dalam KUHP, penjatuhan hukuman itu berbeda. 1. Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 25 tahun, minimal 10 tahun terhadap kejahatan membunuh anggota kelompok, penderitaan fisik, mental yang berat, menciptakan kondisi yang berakibat musnahnya kelompok, tindakan pemaksaan pencegahan kelahiran dalam kelompok, memindahkan anak-anak ke kelompok lain secara paksa, pembunuhan berencana, pemusnahan, pengusiran secara paksa, kejahatan apartheid. 2. Hukuman penjara maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun terhadap kejahatan, penyiksaan terhadap tawanan, perbudakan wanita atau anak-anak termasuk diperdagangkan. 3. Hukuman penjara maksimal 20 tahun, minimal 10 tahun terhadap kejahatan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan kemandulan, penganiayaan etnis atau kelompok, penghilangan orang secara paksa. Catatan tentang HAM. Kejahatan yang dilakukan oleh anak buah, sementara komandannya tidak berbuat, padahal ia tahu kejahatan tersebut, maka komandan harus bertanggung jawab secara pidana. Tugas penyidikan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam waktu 7 hari, hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut harus disampaikan kepada Jaksa Agung selaku penyidik untuk diproses lebih lanjut. Jadi, dalam pelanggaran HAM berat, yang melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM, bukan Polri. Kalau kejahatan biasa, artinya bukan terindikasi pelanggaran HAM berat, maka penyelidikan lanjutan adalah Polri. Pembatasan HAM di Indonesia. Pada dasarnya, yang disebut dengan hak asasi manusia adalah kebebasan setiap warga negara
untuk beraktivitas sesuai hak yang ia miliki. Tentunya dalam melaksanakan kebebasan hak tersebut tentu tidak melanggar hak orang lain. Pada setiap negara, pada dasarnya pelaksanaan HAM disesuaikan dengan kepentingan negara tersebut. Di Indonesia pun pelaksanaan HAM ada batasannya dengan tujuan melindungi hak warga negaranya dan negaranya. Ya, pembatasan HAM di Indonesia antara lain: 1. Orang asing dibatasi hak-haknya di Indonesia. 2. Orang asing bekerja di Indonesia dibatasi jangka waktunya. 3. Mengeluarkan pendapat pada dasarnya bebas, dalam artian tidak menyerang pemerintah atau hak orang lain semaunya. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa perangkat dalam penegakan HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, atau Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.